Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Di video kali ini saya akan mereview dan merawat yaitu anggur impor jenis Jupiter Vertigasi Kapiler. Sebelum masuk ke video selanjutnya, mohon bantuan dan dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Hari ini Sabtu tanggal 18 November tahun 2023, saatnya merawat dan mereview yaitu anggur Jupiter Vertigasi Kapiler. Tetapi bukan stek anggur Jupiter yang ini ya teman-teman, yang nanti saya akan review. Ini saya hanya selewat saja bagaimana perkembangan stek anggur Jupiter, dikarenakan saya akan menyetop dulu untuk perkembangan stek anggur Jupiter. Dan nanti setelah pertumbuhan batang tersier pada stek anggur Jupiter, nanti saya akan update lagi. Dan saya sekarang akan mereview yaitu anggur Jupiter Vertigasi Kapiler. Anggur Jupiter Vertigasi Kapiler ini sudah lama tidak saya update ya teman-teman. Dan saya sekarang mulai mengupdate lagi yaitu anggur Vertigasi Kapiler, dan perkembangannya bagaimana teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sekarang alhamdulillah pertumbuhan dan perkembangan pada batang tersier dan daun anggur Jupiter Vertigasi Kapiler ini tumbuh subur dan sehat. Jadi di sini saya bahas kembali ya teman-teman, atau saya ulangi lagi karena sudah lama, mengenai anggur Vertigasi Kapiler. Jadi di dalam pipa PVC nanti saya akan perlihatkan terdapat air yang sudah mengandung nutrisi. Anggur Jupiter ini dipindah tanam pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2022. Artinya pohon anggur Jupiter ini sudah berusia 1 tahun lebih ya teman-teman, atau kurang lebih 16 bulan. Cukup lumayan lama sekali. Selanjutnya saya akan cek nutrisi pada pipa PVC ini ya teman-teman. Pipa PVC ini dengan ukuran diameter yaitu 4 inci dan panjangnya 1 meter. Di sini saya akan ngecek dulu nutrisinya bagaimana, sisanya masih lumayan ya teman-teman. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi nutrisi ini habis ya teman-teman, kalau tidak terguyur air hujan. Selanjutnya pindah ke atas. Di sini terlihat ya teman-teman sumbu dari anggur Jupiter Vertigasi Kapiler ini. Jadi untuk menyerap nutrisi dari bawah, ditanam menggunakan planter bag dengan ukuran 100 liter dan media tanam perbandingan 1:1, yaitu 1 tanah dan 1 sekam bakar, ditambah kapur dolomit dan pupuk NPK Mutiara untuk pupuk dasarnya. Anggur Jupiter ini hasil dari grafting sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah menggunakan rootstock yaitu dengan jenis anggur Alfonso, dan entresnya menggunakan jenis anggur Jupiter. Di sini saya membuat dengan 2 cabang atau double cordon ya teman-teman. Untuk batang pertama pada anggur Jupiter ini saya namakan yaitu batang primer ya teman-teman, dan sampai sini menekuk. Selanjutnya batang sekunder dengan memanjang kurang lebih 2 meter, dan ini terlihat ya teman-teman, batang sekunder yang pertama panjangnya kurang lebih 2 meter dan stop sampai ujung sini. Selanjutnya untuk batang anggur Jupiter yang kedua ini ya teman-teman, di sini batang primernya sampai sini. Selanjutnya
menekuk. Di sini saya namakan batang sekunder. Batang sekunder yang kedua ini panjangnya kurang lebih 4 meter ya teman-teman. Sampai sini, selanjutnya tarik ke atas kurang lebih 1 meter dan dibelokkan lagi sama saya ke kanan. Ini sampai seujung sini ya teman-teman. Jadi total untuk batang sekunder yang kedua yaitu panjangnya kurang lebih 5 meter ya teman-teman. Sebetulnya anggur Jupiter vertigasi kapiler ini sudah proses pembuahan ya teman-teman, tetapi proses pembuahannya gagal, tidak membawa bunga atau buah. Mudah-mudahan untuk proses pembuahan ke depan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Ini adalah contoh batang tersier yang dibentuk dari mata tunas atau mata but ya teman-teman. Dan ini juga sama, muncul dari mata tunas. Mulai dari sini saya akan hitung ya teman-teman untuk batang tersiernya. 1, 2, selanjutnya ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, selanjutnya 9, ini 10, yang ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi total keseluruhan batang tersiernya ada 18 ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti untuk proses pembuahan berjalan dengan lancar. Di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana daun-daun anggur Jupiter vertigasi kapiler ini sangat lebar-lebar daunnya. Ini pertanda anggur Jupiter vertigasi kapiler ini tumbuh sehat. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman untuk perawatan pada batang tersier anggur Jupiter vertigasi kapiler ini. Tidak seperti pada perawatan cangkok anggur Ninel pada video sebelumnya ya teman-teman. Dan ini contohnya cangkok anggur Ninel saya sudah mulai tumbuh lagi, tunas-tunas baru yang muncul dari mata but atau mata tunas. Alhamdulillah, ini salah ya teman-teman waktu perawatan batang tersiernya, dikarenakan apabila kita mau pembuahan dengan model sistem teralis atau mau pembuahan serempak, jadi metodenya yaitu di mana daun yang berada di tunas air kita pelihara 2-3 daun ya teman-teman, dengan maksud untuk menahan mata but atau mata tunas tidak pecah lebih awal, karena mata tunas tersebut dipelihara untuk proses pembuahan. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, saya memelihara 12 daun atau 12 mata tunas. 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di atas 12 saya buang. Ini untuk proses pembentukan batang tersier. Memutus nutrisi ini dengan maksud untuk mempercepat pembesaran batang tersier atau batang pembuahan. Untuk pembentukan batang tersier pada cangkok anggur Ninel yang lalu merupakan kesalahan saya ya teman-teman.
dikarenakan tunas air semuanya dibuang. Sedangkan untuk pembuahan serempak itu seharusnya tidak boleh dibuang, karena untuk menahan mata tunas agar tidak pecah sebelum waktunya ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, di batang tersier ini tumbuh tunas air, dan ini tunas airnya. Untuk memelihara mata tunas yang ada di sini, saya pertahankan 2-3 daun saja. Nah, di sini saya buang ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menahan mata but agar tidak pecah pada waktunya. Nanti setelah masuk pemupukan generatif atau pupuk pembuahan ya teman-teman, di sini mata tunas atau mata but membesar, dan nanti juga untuk daun di tunas air ini dibuang juga ya teman-teman kalau sudah waktunya proses pembuahan. Dan untuk batang tersier yang ini sama, di sini ada tunas air. Saya buang atau saya pelihara 2 daun saja. Di sini saya akan gunting saja ya teman-teman. Bagi teman-teman pemula yang mau menanam anggur atau sudah menanam anggur, sebelumnya harus mengetahui dulu kerangka dari proses penanaman anggur ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dulu, yaitu dalam proses pembentukan batang. Pertama, pembentukan batang primer, kedua, pembentukan batang sekunder, dan yang ketiga, pembentukan batang tersier. Setelah memahami pembentukan ketiga batang tersebut, selanjutnya yaitu kita harus memahami proses pembuahan, di mana proses pembuahan anggur ini terdiri dari 2 metode ya teman-teman yang saya baru tahu, yaitu metode pembuahan serempak dan metode pembuahan bertingkat. Untuk kedua metode cara membuahkan pohon anggur tersebut ternyata berbeda penanganannya ya teman-teman, yaitu cara perawatan atau cara menangani pembentukan batang tersier. Pertama, metode pembuahan serempak, yaitu cara penanganan batang tersier atau batang pembuahan yang baru saja saya bahas ya teman-teman, yaitu perawatan tunas air dipelihara 2-3 daun saja. Fungsinya untuk menahan mata tunas atau mata but tidak pecah sebelum waktunya. Sedangkan metode untuk pembuahan bertingkat yaitu di batang tersier atau di batang pembuahan, tunas-tunas air dibuang dikarenakan untuk menahan atau menjaga nutrisi, dan nutrisi pun tersalurkan di mata but atau mata tunas. Selanjutnya saya memotong atau memangkas di 9 mata but atau di 9 daun ya teman-teman, sampai muncul tunas baru dari mata but yang ujung dan timbul atau muncul tunas baru yang membawa bunga atau buah. Ini adalah contoh anggur ninel dengan metode pembuahan bertingkat ya teman-teman. Saya lanjutkan ke perawatan anggur Jupiter vertigasi kapiler. Jadi media tanam ini sudah terguyur air hujan 2 hari yang lalu ya teman-teman, mengakibatkan media tanam memadat. Jadi seperti biasa setiap minggu saya melakukan proses penggemuran media tanam. Setelah melakukan proses penggemburan media tanam, selanjutnya saya akan menaburi yaitu kapur dolomit atau kapur pertanian. Dikarenakan sudah memasuki musim hujan ya teman-teman, ini untuk menjaga pertumbuhan anggur Jupiter.
Tahapan selanjutnya yaitu melakukan proses penyemprotan ya teman-teman, di mana di botol spray ini terdiri dari nutrisi yaitu pupuk pertumbuhan atau pupuk vegetatif, insektisida, dan fungisida ditambah pupuk kalsium. Dengan dosis disesuaikan saja. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu review dan perawatan anggur impor jenis Jupiter dengan sistem tanam yaitu vertigasi kapiler. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa mohon bantuan dan dukungannya yaitu di like, serta di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.